Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama, kami akan membahas tipe jawaban pendek. Tes jawaban pendek adalah soal yang ditandai dengan adanya jawaban pada tempat kosong yang disediakan oleh pembuat tes untuk menuliskan jawabannya sesuai dengan petunjuk. Tes jawaban pendek termasuk dalam tes tertulis dalam bentuk objektif. Soal tes objektif merupakan tes yang digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar yang berupa kemampuan-kemampuan dalam mengingat kembali fakta-fakta, memahami hubungan antara dua hal atau lebih, dan kemampuan dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip. Tes jawaban pendek merupakan tes objektif karena tes atau butir soal menuntut jawaban secara lebih pasti dan penskorannya objektif. Tes jawaban pendek digunakan untuk mengetahui daya ingat, tingkat pengetahuan dan pemahaman siswa, seperti kemampuan menyebutkan istilah, menyebutkan fakta, menyebutkan prinsip, menginterpretasi data sederhana, memecahkan permasalahan berkaitan dengan angka, memanipulasi simbol matematika, dan melengkapi persamaan. Dalam tes jawaban pendek, jika materi yang diujikan sangat banyak, maka tingkat berpikir yang diukur cenderung rendah. Widyoko 2009. Tes jawaban pendek dibagi menjadi 2, yaitu 1. Tes jawaban singkat, 2. Tes melengkapi. 1. Tes jawaban singkat. Tes ini berbentuk suatu pertanyaan yang dapat dijawab dengan satu kata, satu formula kalimat singkat, atau satu angka. Bentuk jawaban singkat lebih cocok untuk mengukur hasil belajar yang sederhana, yang bersifat ingatan dan pemahaman yang sederhana serta aplikasi asalkan item-itemnya disusun secara berhati-hati. Contoh, siapakah Presiden Republik Indonesia yang pertama? Jawabannya adalah Insinyur Soekarno. 2. Tes melengkapi. Tes ini berupa suatu pernyataan yang belum lengkap, di mana siswa diminta untuk melengkapi pernyataan tersebut dengan satu kata, satu formula kalimat singkat, atau satu angka. Bentuk melengkapi lebih cocok untuk mengukur kemampuan mengingat fakta, prinsip yang sederhana, dan menguji kemampuan pada tingkat yang lebih tinggi, seperti pemahaman, aplikasi, asalkan item-item dikonstruksikan secara berhati-hati. Contoh, yang pertama, di mulut, makanan dikunyah dan dicampur dengan titik-titik-titik. 2. Yang mengandung titik-titik-titik. 3. Berguna untuk menghancurkan titik-titik-titik. Karakteristik tes jawaban pendek. Yang pertama, menuntut peserta tes memberikan jawaban yang singkat. Yang kedua, jawaban pendek berupa kata, frase, nama tempat, nama tokoh, lambang, atau kalimat yang sudah pasti. Berikut adalah kelebihan tes jawaban pendek. Yang pertama, mudah dalam pembuatan atau penyusunannya. Yang kedua, kemungkinan menebak jawaban akan sangat sulit. Yang ketiga, cocok untuk soal-soal hitungan. Yang keempat, hasil pengetahuan akan dapat diukur secara luas. Yang kelima, sangat baik untuk menilai kemampuan peserta didik yang berkenaan dengan fakta-fakta, prinsip-prinsip, dan terminologi. Yang keenam, menuntut peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya secara singkat dan jelas. Yang ketujuh, pemeriksaan lembar jawaban dapat dilakukan dengan objektif. Setiap soal hanya mempunyai satu jawaban benar. Kelemahan tes jawaban pendek. Yang pertama, sulit menyusun kata-kata yang jawabannya hanya satu.
Soal jawaban pendek, hanya ada satu jawaban yang benar saja, sehingga jawaban sangat objektif. Yang kedua, pada umumnya hanya berkenaan dengan kemampuan mengingat saja, sedangkan kemampuan yang lain sedikit terabaikan. Yang ketiga, hanya dapat mengukur kemampuan pemecahan masalah untuk bidang matematika dan IPA, maka dapat mengukur kemampuan penerapan. Yang keempat, tidak cocok untuk mengukur hasil-hasil belajar yang kompleks, sehingga menghasilkan respon singkat yang sederhana dengan demikian tidak memungkinkan untuk mengukur hasil belajar yang lebih kompleks. Selanjutnya, pada soal bentuk melengkapi, jika titik-titik kosong yang harus diisi terlalu banyak, para peserta didik sering terkecoh. Yang keenam, penilaian menjemukan dan dalam memeriksa lembar jawaban akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Berikut adalah prinsip-prinsip penyusunan tes jawaban pendek. Yang pertama, rumusan butir soal harus sesuai dengan kemampuan atau kompetensi dasar dan indikator. Yang kedua, rumusan butir soal harus menggunakan bahasa yang baik, kalimat singkat dan jelas sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, jawaban yang dituntut oleh butir soal berupa fakta, frase, angka, simbol, tahun, tempat, dan sejenisnya harus singkat dan pasti. Yang keempat, rumusan butir soal tidak merupakan kalimat yang dikutip langsung dari suatu buku. Yang kelima, hindari rumusan butir soal yang mengandung petunjuk kepada kunci jawaban. Yang keenam, butir soal dalam bentuk kalimat belum lengkap. Bagian yang dikosongkan maksimum 2 untuk satu kalimat. Yang ketujuh, rumusan kalimat soal harus komunikatif. Yang kedelapan, hanya kata-kata yang berarti yang dihilangkan pada bentuk isian kalimat tidak sempurna. Selanjutnya, jumlah skor ditentukan oleh banyaknya tempat jawaban atau blanks dan bukan banyaknya butir soal. Berikutnya, jawaban berupa kata-kata sependek mungkin, bilangan atau tanda atau simbol, dan hanya ada satu jawaban yang benar. Yang ke-11, hindari pernyataan yang tak terbatas. Yang terakhir, hindari pernyataan yang dihilangkan terlalu banyak. Pemberian skor. Cara menilai tes jawaban pendek ada dua pendapat. Yang pertama, mengatakan bahwa skor maksimum setiap bentuk jawaban pendek semua dengan jawaban isian yang ada pada tes tersebut. Jika pada suatu tes bentuk jawaban pendek ada 10 item dan tiap item berisi satu isian, 2 isian atau 3 isian, maka cara menilainya dihitung menurut jumlah isian yang ada pada seluruh item. Pendapat kedua, mengatakan bahwa skor maksimum tes membentuk jawaban pendek dihitung menurut jumlah itemnya. Tiap item dinilai 1, meskipun mungkin jumlah isiannya tidak sama. Penskoran dikotomi, skor 1 untuk jawaban benar, skor 0 untuk jawaban salah. Rumus penskoran untuk jawaban pendek adalah S sama dengan R. S sama dengan skor terakhir atau yang diharapkan, R jumlah isian yang dijawab betul. Purwanto 1984. Contoh menilai. Misalkan sebuah tes terbentuk jawaban pendek mengandung 20 isian, Andi mengerjakan tes tersebut 14 isian benar, 4 isian salah, 2 isian kosong. Maka skor Andi 14. Tiap isian diberi nilai 1. Tipe jawaban esai. Menurut sejarah, tes yang lebih dahulu adalah tes uraian.
Bentuk uraian dapat digunakan untuk mengukur kegiatan-kegiatan belajar yang sulit diukur oleh bentuk objektif disebut bentuk uraian. Karena menurut peserta didik untuk menguraikannya, mengorganisasikan dan menyatakan jawaban dengan kata-kata sendiri dalam bentuk teknik dan gaya berbeda satu dengan lainnya. Arifin 2009. Tes esai atau subjektif adalah sejenis tes kemampuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata. Ciri-ciri pernyataannya didahului dengan kata-kata seperti uraian, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan sebagainya. Sementara itu, menurut Purwanto 2013, tes esai merupakan bentuk penilaian yang dikenal dan banyak dipergunakan oleh guru-guru di sekolah dari dulu sampai sekarang. Karena tes esai memerlukan jawaban yang panjang dan waktu yang lama. Biasanya soal-soal tes esai jumlahnya sangat terbatas, umumnya berjumlah sekitar 5-10 item saja. Jenis-jenis tes subjektif atau dilihat dari luas sempitnya materi yang ditanyakan, maka tes berbentuk uraian dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu uraian terbatas dan uraian bebas. Yang pertama, uraian terbatas. Dalam menjawab soal bentuk uraian terbatas ini, peserta didik harus mengemukakan hal-hal tertentu sebagai batas-batasnya. Walaupun kalimat jawaban peserta didik beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya sesuai dengan batasan batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Contoh yang pertama, jelaskan bagaimana prosedur operasional sebuah komputer. Yang kedua, sebutkan unsur-unsur intrinsik sebuah novel. Tes bentuk uraian yang kedua adalah uraian bebas. Dalam bentuk ini, peserta didik bebas untuk menjawab soal dengan cara dan sistematika sendiri. Peserta didik bebas mengemukakan pendapat sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, setiap peserta didik mempunyai cara dan sistematika yang berbeda-beda. Namun guru tetap harus mempunyai acuan atau patokan dalam mengoreksi jawaban peserta didik. Ada dua contoh. Yang pertama, bagaimana perkembangan sastra di Indonesia? Jelaskan dengan singkat. Yang kedua, bagaimana peranan sastra dalam kehidupan? Menurut Hidayat 1994, tes uraian dibagi dalam dua bentuk. Menurut Arifin, kedua bentuk ini merupakan bagian dari bentuk uraian terbatas. Karena pengelompokan tersebut hanya didasarkan pada pendekatan atau cara pemberian skor. Bentuk tes uraian non-objektif BUNO, yaitu tes uraian yang menuntut siswa memberikan jawaban berdasarkan pendapat, pikiran, pandangan pribadi. Dalam soal ini, masalah yang ditanyakan luas sekali, tanpa batas. Batasnya bergantung kemampuan siswa. Jadi, pertanyaan berupa masalah harus dipecahkan, diterangkan, dianalisis, dan diselesaikan oleh siswa. Penskoran soal bentuk uraian non-objektif, skor dijabarkan dalam rentang. Besarnya skor ditetapkan oleh kompleksitas jawaban, seperti 0 sampai dengan 2, 0 sampai dengan 4, 0 sampai dengan 6, dan seterusnya. Skor minimal harus 0, karena peserta didik yang tidak menjawab pun akan memperoleh skor minimal tersebut. Sedangkan skor maksimum ditentukan oleh penyusun soal dan keadaan jawaban yang dituntut dalam soal tersebut. Adapun langkah-langkah pemberian skor
soal bentuk uraian non-objektif menurut Arifin 2009 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tulislah garis-garis besar jawaban sebagai kriteria jawaban untuk dijadikan pegangan dalam pemberian skor. Yang kedua, tetapkan rentang skor untuk setiap kriteria jawaban. Yang ketiga, pemberian skor pada setiap jawaban bergantung pada kualitas jawaban yang diberikan oleh peserta didik. Yang keempat, jumlah skor-skor yang diperoleh dari setiap kriteria jawaban sebagai skor peserta didik. Jumlah skor tertinggi dari setiap kriteria disebut skor minimum dari suatu soal. Yang kelima, periksalah soal untuk setiap nomor dari semua peserta didik sebelum pindah ke nomor soal yang lain. Tujuannya untuk menghindari pemberian skor berbeda terhadap jawaban yang sama. Yang keenam, jika setiap butir soal telah selesai diskor, hitunglah jumlah skor perolehan peserta didik untuk setiap soal. Kemudian hitunglah nilai tiap soal dengan rumus skor perolehan peserta didik dibagi skor maksimum tiap soal dikali bobot soal, dan ketemulah nilai tiap soal. Bentuk tes uraian objektif (BUO) atau esai tertutup terbatas. Bentuk tes uraian objektif adalah tes uraian yang memiliki sehimpunan jawaban dengan rumusan yang pasti, sehingga dapat dilakukan penskoran secara objektif. Bentuk soal ini dapat dibuatkan kunci jawaban dan pedoman penskorannya. Dengan cara ini, walaupun jawaban siswa bervariasi, tetapi dapat diperiksa oleh orang yang berbeda dan tetap akan menghasilkan skor yang sama. Nitko dalam Arifin menjelaskan bentuk uraian terbatas dapat digunakan untuk menilai hasil belajar yang kompleks, yaitu berupa kemampuan-kemampuan, menjelaskan hubungan sebab akibat, melukiskan pengaplikasian prinsip-prinsip, mengajukan argumentasi yang relevan, merumuskan hipotesis yang tepat, merumuskan asumsi yang tepat, melukiskan keterbatasan data, merumuskan kesimpulan secara tepat, melukiskan metode dan prosedur, dan hal-hal sejenis yang menuntut kemampuan peserta didik untuk melengkapi jawaban. Dalam penskoran bentuk soal uraian objektif, skor hanya dimungkinkan menggunakan dua kategori, yaitu benar atau salah. Untuk setiap kata kunci yang benar diberi skor 1, dan untuk kata kunci yang dijawab salah atau tidak dijawab diberi skor 0. Dalam satu jawaban dapat mengandung lebih dari satu kata kunci, sehingga skor maksimum jawaban dapat lebih dari 1. Kata kunci tersebut dapat berupa kalimat, kata, bilangan, simbol, gambar, grafik, ide, gagasan, atau pernyataan. Diharapkan dengan pembagian seperti ini, unsur subjektivitas dapat dihindari atau dikurangi. Adapun langkah-langkah pemberian skor soal bentuk uraian objektif menurut Arifin adalah sebagai berikut. Yang pertama, tuliskan semua kata kunci atau kemungkinan jawaban benar secara jelas untuk setiap soal. Yang kedua, setiap kata kunci yang dijawab benar diberi skor 1. Tidak ada skor setengah untuk jawaban yang kurang sempurna. Jawaban yang diberi skor 1 adalah jawaban sempurna. Jawaban lainnya adalah 0. Yang ketiga,
Jika satu pertanyaan memiliki beberapa sub-pertanyaan, perincilah kata kunci dari jawaban soal tersebut menjadi beberapa kata kunci sub-jawaban dan buatkan skornya. Yang keempat, jumlahkan skor dari semua kata kunci yang telah ditetapkan pada soal tersebut. Jumlah skor ini disebut skor maksimum. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kalimat maupun kata. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom diskusi yang ada di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.